Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Tewan, NIM 12031 Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS PKS 2021 dengan program fisik kimia dan fisika. Merupakan langkah awal dalam pemrograman C++. Kemudian kita input integerment, lalu kita input integer pilihan. Kemudian kita masuk ke pengulangan. Kemudian kita outputkan tujuan dari pemrograman kita. Tujuannya adalah 1. Menghitung volume, 2. Menghitung jumlah partikel, 3. Menghitung massa, 4. Keluar. Lalu kita masuk ke pilihan pertama, ada float. Berfungsi untuk menghitung data bahan seperti 0. Masuk ke pilihan pertama dengan menggunakan for. Kemudian kita outputkan tujuan pertama, yaitu menghitung volume STP. Kemudian kita masukkan rumus hitung volume STP tersebut. Dengan hasil akhir, volume dalam bentuk liter. Kemudian pada baris ke-32 sampai 40, ini merupakan pilihan kedua, yaitu menghitung jumlah partikel dalam mol. Lalu pada baris ke-43 sampai 53 merupakan pilihan ketiga, yaitu menghitung massa dengan memasukkan jumlah mol dan massa molekul relatif dengan hasil yang berbentuk gram. Pada baris ke-56 sampai 62 merupakan perulangan dari program tersebut, ditandai dengan while. Setelah selesai, lalu kita compare, lalu kita run. Maka akan muncul tampilan pada layar. Kemudian kita jalankan program tersebut. Pilih 1, masukkan banyaknya masalah, yaitu 4. Lalu masukkan jumlah mol 3, maka volume STP tersebut adalah 0,136364 liter. Lalu masukkan jumlah mol 3, maka volume tersebut adalah 0,136364 liter. Lalu masukkan jumlah mol 5, maka volume tersebut adalah 0,22773 liter. Lalu masukkan jumlah mol 6. Program yang dibuat lalu menghasilkan hasil 0,2727 liter. Program dibuat merupakan pengulangan berlanjut. Jika telah menjalankan program, maka akan dari awal begitu seterusnya. Sebagai penanda mulai program utama. Pertama-tama kita deklarasikan integer pilihan. Kedua, kita deklarasikan string pengulangan. Lalu yang ketiga, kita mendeklarasikan real yang tujuannya yaitu untuk menghitung volume, menghitung jumlah partikel, menghitung massa, dan output keluar. Kemudian kita kontrol if pilihan 1. Akan muncul dua pilihan, yaitu true dan false. Kemudian pada bagian true, kita masukkan output Anda menghitung volume STP. Lalu masukkan input N. Lalu kita looping for untuk memasukkan nilai output 2. Output masukkan jumlah mol, lalu masukkan input N, I, lalu masukkan assigns VI sama dengan N per 22. Lalu masukkan output, maka volume STP tersebut adalah assigns VI sama dengan liter. Lalu pada false pilihan kedua, pada bagian true, kita masukkan output Anda menghitung jumlah partikel. Lalu masukkan input N. Lalu masukkan looping for I sama dengan 0 to N. Dengan output pertama, masukkan jumlah mol, lalu masukkan input N, I. Lalu masukkan assigns JPI sama dengan N, I per 6. Lalu masukkan output, maka jumlah partikel tersebut adalah assigns JPI
sama dengan partikel. Lalu pada fals pilihan ketiga, kita masukkan output Anda menghitung massa dengan input N. Lalu looping for I sama dengan 0 to N dan masukkan output, masukkan jumlah mol. Lalu menginput N I. Lalu masukkan output, masukkan massa molekuler. Lalu input Ni. Lalu essence dengan tampilan rumus M sama dengan Ni MR I. Yang menghasilkan output, maka nilai massa adalah program pertama, yaitu perhitungan fisika yang dihitung adalah Ohm yang menghitung arus listrik, dan di situ ada 4 pilihan. Untuk mendeklarasikan bentuk masalah yang pertama, kita buat menunya, lalu kita buat kolom output atau input, serta menginput nilai berapa masalah yang ingin kita selesaikan, atau sebanyak berapa kali masalah yang kita selesaikan. Lalu kita masuk float. Float itu tujuannya untuk mendeklarasikan nilai-nilai yang ingin kita masukkan seperti satuan pada rumus yang kita gunakan seperti arus listrik, satuan di tegangan, dan satuan di hambatan. Pertama kita masuk ke percabangan. Cabangan nilai pertama. Gunakan if pilihan pertama lalu dilanjutkan dengan for. Dengan for dengan syarat variabel 0, variabel I sama dengan 0, dan kurang dari N, dan I++, pemberian I sama dengan 0. Dimulai dari program 0 dan juga batasannya sebanyak N. Mengapa diberikan I++? Supaya program tersebut dapat maju ataupun bertambah. Lalu dalam pilihan tersebut diberikan input atau output yang tertera pada C++. Lalu setelah kita jelaskan ada pendeklarasian pada hambatan, setelah itu ada kolom output diberikan I+, supaya program tersebut dapat bertambah dan juga sama seperti pilihan kedua. Pilihan pertama sama dengan pilihan keempat, ketiga, dan pilihan kedua, ketiga, dan keempat. Lalu terakhir pada while. Lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil 5. Jadi apabila pengguna memilih lebih dari 4, maka program tersebut tidak dapat dijalankan. Pertama-tama kita deklarasikan integer pilihan. Kedua, kita deklarasikan string pengulangan. Lalu mendeklarasikan real yang tujuannya untuk memasukkan output. Output 1 menghitung tegangan listrik, output kedua menghitung arus listrik, output ketiga menghitung ketahanan listrik, dan output keempat yaitu keluar. Lalu kita kontrol if pilihan 1 pada true dengan memasukkan output Anda memilih menghitung tegangan listrik dengan input N. Lalu kita looping for untuk memasukkan nilai I sama dengan 0 to N dengan output memasukkan arus listrik dengan input I. Lalu masukkan output masukkan hambatan listrik dengan input RI dengan essence VI sama dengan I RI. Masukkan output maka tegangan listrik dengan input volt. Lalu masuk ke pilihan 2. Dengan memasukkan output, Anda memilih menghitung arus listrik dengan input N. Dengan looping for
I sama dengan 0 to N. Dengan output, masukkan tegangan listrik. Lalu input VI. Lalu masukkan output, masukkan hambatan listrik dengan input RI. Dengan essence, II sama dengan VI per RI. Lalu masukkan output kuat arus listrik. Lalu masukkan input ampere. Lalu pada pilihan ketiga, pada true, kita masukkan output, memilih menghitung hambatan listrik dengan input N. Dengan for I sama dengan 0 to N. Lalu masukkan output, masukkan kuat arus listrik dengan input I. Lalu masukkan output, masukkan tegangan listrik dengan input VI. Lalu essence RI sama dengan II per FI. Lalu masukkan output nilai hambatan listrik dengan input ohm. Lalu pada if pilihan keempat, jika pemrograman selesai, jika pemrograman benar dan selesai, maka output akan keluar. Sedangkan pemrograman salah, maka program yang Anda masukkan berarti salah. Dan output program yang Anda masukkan salah. Demikianlah presentasi yang bisa saya lakukan. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.